صلوا على نور الذي عاج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kejadian Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kejadian yang sangat istimewa dan sejarah yang perlu kita ingat, perlu kita renungkan karena di dalamnya banyak pelajaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat kejadian itu dan dijadikan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan semuanya pelajaran. Bahkan sebelum Isra wal Mi'raj, kejadian-kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam pelajaran besar bagi kita. Isra wal Mi'raj dikatakan oleh ulama banyak sekali hikmah dan manfaat di dalamnya. Di antaranya Isra wal Mi'raj adalah bentuk hiburan, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui bersama, tidak ada yang dicintai oleh Allah dari semua makhluknya melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang cinta kepada Allah seperti cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mendapat tugas yang dikatakan al-bi'tsah dan usia beliau 40 tahun, kehidupan beliau sangatlah indah. Dari segala segi kehidupan beliau indah dan istimewa. Beliau mempunyai istri yang luar biasa, Khadijatul Kubra. Istri yang belum pernah menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri yang semenjak menikah dengan Nabi, dia bertekad untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan ketika menikah dengan Rasulullah, Sayyidatina Khadijah ditanya oleh para temannya, apa yang kamu inginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadijah menjawab, semenjak saya menikah dengan Muhammad, saya belum pernah berpikir apa yang saya inginkan untuk dilakukan oleh Muhammad, tapi apa yang perlu saya lakukan untuk menggembirakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hidup Khadijah untuk Rasul. Bahkan harta Khadijah digunakan untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang indah, bisa kita bayangkan. Istri yang salehah, istri yang cantik, istri yang punya kedudukan tinggi, kehidupan yang nyaman, yang kaya, penuh dengan kecukupan, dikaruniai anak-anak yang mulia. Kehidupan indah, tentram, damai, sejahtera, semua masyarakat menghormati dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul, mulailah gangguan-gangguan bermunculan dan berdatangan, ancaman demi ancaman dan seterusnya, sampai beliau harus rela dan sabar di boikot, di penjara di Syaib Bani Hashim bersama keluarganya, dan di situ
beliau dengan sangat kekurangan, kelaparan, sehingga diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya harus sabar dengan makan daun-daunan. 2 tahun beliau di penjara di Syaib Bani Hashim. Waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup lama. Meninggallah Siti Khadijah. Itulah saat kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan cintanya Nabi kepada Khadijah luar biasa, dan Nabi belum pernah menikah setelah menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi menikah dan menikah dan menikah. Ketika bersama Khadijah, tidak ada dalam riwayat Nabi menikah lagi. Ini menunjukkan bagaimana indahnya kehidupan Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wa aradhaha. Setelah meninggal Khadijah, meninggal pula paman beliau. Paman yang betul-betul membela Nabi SAW, Abu Talib. Paman yang selalu ada di samping Nabi SAW dan memasang badan untuk membela dan menyelamatkan Nabi Muhammad SAW, sampai suatu saat paman beliau yang satu ini, Abu Talib, didatangi oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Ya Abu Talib, kamu adalah tokoh kami dan kamu orang yang kami hormati. Tapi tolonglah putramu atau ponakanmu Muhammad, suruh dia berhenti mencaci Tuhan-Tuhan kami dan menyebarkan agama barunya. Dan katakan kepada dia, apa sih yang dia ingini? Dia ingin jadi orang kaya, maka kami akan kumpulkan semua harta kami jadikan dia orang yang terkaya di antara kami. Ingin kedudukan, ada misi ingin kedudukan, kami jadikan dia pemimpin kami. Atau ingin perempuan yang cantik, maka kami pilihkan putri-putri kami yang tercantik untuk dia memilihnya. Apa yang dia inginkan? Kalau dia sakit, maka akan kami bawa tabib untuk mengobati dia. Abu Talib mengatakan, kalau aku akan tanya kepada ponakanku, apa yang kau inginkan? Masuklah Abu Talib dan bertanya, mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, ini pemuka-pemuka Quraisy datang kepadaku, mengatakan ini dan ini dan ini dan ini. Mada taqul? Sekarang saya ingin tahu apa yang akan kau katakan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ammah, wahai pamanku, kalau mereka jangan memberikan aku harta, dia bisa memberikan aku matahari dan bulan, dan itu mustahil. Kalaupun dia bisa memberi matahari dan bulan kepadaku untuk aku tinggalkan perintah Allah menyebarkan agama yang suci ini, ma taraktu, aku akan tidak tinggalkan wahai paman. Ini perintah Allah, aku harus sampaikan. Agama yang aku bawa ini harus aku sampaikan. Antara dua wahai paman, agama ini tersebar atau aku mati. Melihat hal itu, paman Nabi SAW mengatakan, ya ibni akhi, imdi, wahai putra saudaraku, teruskan misi dakwahmu ini. Walladzi nafsi biadih, demi nyawaku yang di tangannya. Selama pamanmu hidup, selama aku hidup, dia tidak akan pernah bisa melukaimu atau menyentuhmu. Pembelaan yang begitu besar dari paman yang mulia ini. Dari sinilah menunjukkan, dan beberapa riwayat mengatakan bahwa Abu Talib beriman kepada Nabi SAW. Walaupun iman dan Islamnya Abu Talib khilaf para ulama. Kita tidak membahas tentang khilaf ulama tentang Abu Talib. Ada yang mengatakan dia meninggal dalam keadaan mukmin, ada yang mengatakan dia meninggal dalam keadaan mukmin dan muslim, dan ada yang mengatakan yang lain. Tapi kita diajarkan oleh para ulama kita, para salaf kita,
meyakini bahawa Abu Talib mata mu'mina. Abu Talib meninggal dalam keadaan mukmin. Selama ada khilaf yang mengarah bahwa beliau mukmin, kenapa enggak kita ambil pendapat yang indah ini bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan mukmin? Karena beliau paman Nabi dan beliau membela Nabi dengan seluruh yang beliau miliki. Tentang Abu Lahab, paman Nabi, tapi dia jelas kafir dan dinas oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Meninggal dua manusia yang mulia, manusia yang hidupnya untuk Nabi Muhammad, manusia yang membela sepenuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, istri beliau tercinta, Abu Talib, paman beliau yang membela dan mencintai beliau. Dua manusia mulia ini meninggal, dua manusia yang mencintai Nabi ini meninggal, maka Nabi sangat sedih sehingga tahun itu dikatakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Setelah kesulitan dan kesedihan, Allah menyiapkan keindahan dan kebahagiaan. Bahkan satu kesedihan, dua keindahan dan kebahagiaan. Di sinilah salah satu sebab Allah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj untuk menghibur Nabi dan memperlihatkan kepada Nabi hal-hal yang indah yang akan Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang betul Nabi sangat terhibur dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kisah-kisah yang akan kita dengar tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai perjalanan dari Makkah Mukarramah, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah dan kembali ke bumi, yang akan kita dengar dalam episod demi episod di TV Al-Wafa Tarim kesayangan Anda. Mudah-mudahan jadi hikmah, jadi berkah, bertambah kuat iman kita. Seperti firman Allah, wa kullan naqussu min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah Nabi dan Rasul bisa memperkuat iman Nabi Muhammad. Kalau iman Nabi bisa tambah kuat dengan kisah para Nabi dan Rasul, bagaimana dengan iman kita dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan episod demi episod kita akan saksikan, kita akan dengarkan, dan semuanya penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah. Walhamdulillahirabbil alamin.